Salam terobosan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang ajaib, hari yang dahsyat dan hari yang luar biasa buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa dia akan menerobos apapun karena dia adalah Tuhan di atas segala terobosan. Hari ini saya rindu berbagi Rema dengan hidup setiap saudara. Saya akan baca di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ini dari firman Allah yang hidup. Benarlah apa yang dikatakan orang, bahwa apabila seorang ingin menjadi gembala jemaat, ia mempunyai cita-cita yang baik. Karena seorang gembala jemaat adalah seorang yang baik, yang hidupnya tidak bercela. Ia harus beristrikan seorang saja, harus rajin dan bijaksana, serta senantiasa berbuat baik. Ia harus senang menerima tamu di rumahnya, dan ia harus seorang guru Alkitab yang cakap. Ia tidak boleh peminum atau suka bertengkar, tapi ia harus lemah lembut dan baik hati, dan bukan orang yang serakah akan uang. Keluarganya harus berkelakuan baik, dan anak-anaknya haruslah patuh tanpa menggerutu. Sebab bila seorang tidak cakap membimbing keluarganya sendiri untuk berkelakuan baik, bagaimana ia dapat menolong sidang jemaat? Saya akan lompat ayat yang ke-7 lagi. Pula ia harus mempunyai nama baik di luar jemaat, di antara orang-orang yang bukan Kristen, supaya ia tidak dapat dijerat oleh iblis dengan bermacam-macam tuduhan, sehingga ia tidak dapat mengembalakan sidangnya dengan bebas. Ini adalah kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh penatua, dan kalau di bawahnya kita teruskan adalah kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh diaken. Namun sejujurnya ini adalah kualitas-kualitas unggul yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di semua level. Mulai dari level dia menggembalakan 10 orang, mulai dari level dia menggembalakan 50 orang, ataupun level dia menggembalakan 100 orang, ataupun dia menggembalakan 1000 orang, kualitasnya sama. Ada 3 kualitas penting dari seorang pemimpin kalau dia mau berhasil di dalam area kepemimpinannya. Yang pertama adalah hidup yang berpusat kepada Kristus. Alkitab jelas sekali di sini katakan, ia haruslah seorang guru Alkitab yang cakap. Artinya dia harus punya waktu untuk dia berjumpa dengan Kristus dengan Alkitabnya. Alkitab bukan cuman sebagai alat untuk dia mempersiapkan khotbah, tetapi Alkitab menjadi tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Allahnya, dan dia mengalami perubahan hidup, terobosan dan pembaruan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia harus membangun karakter yang serupa dengan Kristus. Alkitab jelas sekali di sini dikatakan, karena seorang gembala jemaat haruslah seorang yang baik, yang hidupnya tidak bercela, harus rajin dan bijaksana, tertib, serta senantiasa berbuat baik. Ia harus senang menerima tamu di rumahnya, dan ia harus ia tidak boleh peminum atau suka bertengkar, tetapi ia harus lemah lembut, dan ia baik hati dan bukan orang yang serakah akan uang. Lalu lagi pula ia harus mempunyai nama baik di luar jemaat, di antara orang-orang yang bukan Kristen, supaya ia dapat dijerat oleh iblis dengan bermacam-macam tuduhan, sehingga ia tidak dapat menggembalakan sidangnya dengan bebas. Inilah karakter Kristus. Baik hati, bukan pemarah, tetapi peramah. Rumahnya terbuka buat banyak orang, tidak terganggu, privasinya tidak terganggu. Lalu nama baiknya tidak bisa disangkal. Itu semua bicara apa? Karakter yang serupa dengan Kristus. Kalau kita mau berhasil di dalam kepemimpinan, tidak ada pilihan lain. Bangunlah karakter serupa dengan Kristus. Itulah yang membuat kita stay tetap di atas. Karakter itulah yang membawa kita ada di puncak yang ajaib. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah, kita mesti membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Bagaimanapun, sebelum kita dipercaya menggembalakan banyak orang, kita mesti tangani keluarga dengan serius. Alkitab katakan, ia harus beristrikan seorang saja. Pasti tidak ada poligami di sana. Lalu yang berikutnya, keluarga harus berkelakuan baik, dan anak-anaknya harus patuh tanpa menggerutu. Sebab bila seorang tidak cakap memimpin keluarga sendiri untuk berkelakuan baik, bagaimana ia dapat menolong sidang
jemaat yang ketiga adalah bangunlah keluarga kita di dalam takut akan Tuhan. Istri dan anak-anak kita menjadi takut akan Tuhan, sehingga firman-Nya digenapi bahwa istri kita akan tumbuh subur dan anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja kita. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di sekeliling kita. Keluarga itu akan menjadi patron yang ajaib di dalam pelayanan setiap kita, di dalam tanggung jawab kepemimpinan setiap kita. Percayalah, bangunlah ketiganya, maka kita akan dimuliakannya. Bangunlah ketiganya, maka kita akan berhasil di dalam tanggung jawab kita memimpin banyak orang. Tuhan memberkati.